Semua yang dibikin hancur ini hanya demi melayani istri, anak, ponakan, paman, dan lain-lain. Hari-hari ini rakyat dihinakan oleh Jokowi dan keluarganya di ruang demokrasi yang paling transaksional demi memuluskan Jokowi, Gibran, anak, Kaisang, istrinya. Dan itu 5 penjahat saja berputar-putar di situ. Saya adalah orang yang akan mengatakan dinasti politik itself adalah bukan sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Tergantung. Keunggulan Pak Jokowi, kehebatan Pak Jokowi, bagi saya Pak Jokowi itu the best president ever di Indonesia. Ternyata kita tidak perlu terlalu khawatir ya kalau ada seorang pemimpin meminta atau mendorong anaknya agar menjadi juga pemimpin, kalau pemimpin berikutnya tersebut, para juniors itu adalah orang-orang yang mewarisi keunggulan yang dimiliki oleh ayahnya. Dia merasa bahwa orang seperti Gibran, orang seperti Kaisang, orang seperti Bobi itu perlu menjadi pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing. Itu karena orang-orang ini akan membawa kesejahteraan buat rakyat banyak. Saya berharap ketika itu, ya Allah jangan sampai itu dilakukan oleh Jokowi. Sungguh saya katakan pada Anda. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari pakar komunikasi sekaligus politisi PSI Ade Armando saat tampil di ILC terbaru. Dalam kesempatan itu, Ade Armando mematahkan argumentasi pengamat politik Faisal Assegaf yang menuduh Jokowi merusak demokrasi dengan melakukan politik dinasti. Faisal Assegaf bahkan menyebut keluarga Jokowi adalah satu komplotan tukang tipu. Menurut Ade Armando, Megawati dan SBY juga melakukan politik dinasti. Dan politik dinasti itu tidak selamanya buruk. Malahan apa yang dilakukan Jokowi menurutnya untuk kebaikan masyarakat. Karena Jokowi sendiri yang melatih Gibran dan Kaisang soal cara berpolitik. Gibran dan Kaisang mendapatkan guru terbaik, yaitu ayahnya seorang presiden dan politisi hebat. Bagi Ade Armando, Gibran dan Kaisang pun memiliki semua keunggulan Jokowi. Jokowi juga sadar Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik, sementara banyak politisi yang tidak layak diteladani. Sehingga Jokowi sebagai orang tua akhirnya mendukung anak-anaknya untuk maju berpolitik. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Negara dibajak oleh satu kelompok keluarga yang sangat bernafsu, yang hampir prakteknya bukan dalam ruang demokrasi. Ini hutan rimba, ini kebun binatang. Di mana kekuasaan yang begitu full disimpulkan oleh rakyat, diselewengkan, diselundupkan oleh kekuasaan untuk memelihara, menghidupkan, menternak putra-putranya, mengambil peluang kekuasaan secara tidak wajar, tidak etis, tidak moral. Ada yang dirusakin dalam tatanan bernegara. Ada 100 lebih praktek kebohongan Jokowi. Dan diwariskan kepada Gibran yang bakatnya hampir sama. Begitu juga Kaisang. Begitu juga Bobing. Ini satu komplotan tukang tipu yang disebut sangat banyak berbakat pembohong. Saya berharap para intelektual kampus, rakyat dan elemen kritis harus sungguh-sungguh mengawal seluruh agenda dinasti politik dalam penyelundupan di tahap kedua yang disebut arena pilkada itu. Harus ada desakan untuk menyelamatkan kalau benar Jokowi ingin mewariskan satu transisi kepemimpinan yang baik dengan tidak menunjukkan nepotisme sebagai panglima dalam semangat politiknya, maka Kaisang, Bobi itu mundur saja. Tidak bisa lagi dengan berbahasa-basi mengirim Bung Ade Armando, mungkin Ali Ngabalin, mungkin juru-juru bicara istana untuk memulai satu proyek kejahatan dinasti yang semua orang berdiri di sana membela Jokowi dan dinasti politik dengan terpaksa. Hanya merancang sebuah retorika, tetapi di dalam hati nurani mereka, Bung Ade Armando dan kawan-kawan, saya yakin juga menolak. Jadi ini memang benar sampah daur ulang dalam paket nasional selesai, kemudian masuk ke paket lokal yang disebut pilkada, sampai ini juga digulirkan lagi, yang sekarang kita lihat Sumatera Utara Bobi, Jakarta Kaisang mondar-mandir Jawa Tengah atau Jakarta, yang semua itu hanya menambah kebencian dan luka yang sangat dalam. Rakyat sudah sangat muak dan menunggu Pak Jokowi turun, mereka bersama saya, salah satu
yang akan meminta konfirmasi itu bukan melalui perbincangan di ruang demokrasi, tapi melalui jalur hukum. Karena ternyata semua yang dibikin hancur ini hanya demi melayani istri, anak, ponakan, paman, dan lain-lain. Kapan Jokowi memikirkan rakyat? Kapan Jokowi memikirkan ribuan mahasiswa yang terbelenggu oleh beban pendidikan? Memikirkan petani, memikirkan ibu-ibu rumah tangga yang hari ini berasnya hampir 21.000. Kapan Jokowi memikirkan agar bangsa ini keluar dari jeratan utang luar negeri? Kapan Jokowi memikirkan keberagaman Indonesia yang harus dibangkitkan sebagai kekuatan untuk bertarung di dunia internasional? Hari-hari ini rakyat dihinakan oleh Jokowi dan keluarganya di ruang demokrasi yang paling transaksional demi memuluskan Jokowi, Gibran, anak, Kaisang, istrinya. Dan itu 5 penjahat saja berputar-putar di situ dengan menguras seluruh lorong-lorong gelap, memanfaatkan nepotisme, anggaran negara, fasilitas negara, kekuasaan yang powerful untuk menunjukkan bahwa negara sudah tidak ada. Yang ada hari ini. Dan mungkin 15 tahun kemudian kalau ini dipertahankan adalah kekuatan dinasti politik culas, jahat yang secara moral. Mereka yang berdiri mendukung Jokowi di pagar-pagar istana, saya bermohon kembali menghentikan semua retorika omong kosong itu untuk marilah menangkan kepentingan rakyat. Dan sudah cukup. Jokowi sudah jadi presiden, anaknya sudah jadi wapres, mau apa lagi? Siapa lagi yang mau diselundupin? Cucunya, pembantunya. Siapa lagi? Kita harus berhenti sebagai pribadi yang mencintai keragaman, mencintai hak 300 yang hampir 300 juta orang. Tidak lagi berdiri dengan retorika palsu untuk membela kepentingan yang hanya bapak, ibu, anak, menantu, dan ipar. Saya mulai dari apakah dinasti politik itu selalu bermasalah? Nah, saya mulai dari sini karena kita barangkali masing-masing dari orang yang bicara di depan ini adalah orang-orang yang punya standpoint tertentu mengenai dinasti politik. Barangkali ada yang sepenuhnya menganggap itu adalah sesuatu yang salah, tapi bisa juga orang seperti saya. Saya adalah orang yang akan mengatakan dinasti politik itself adalah bukan sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Tergantung. Ya. Dan kita bisa melihat banyak contoh di Indonesia ini. Saat ini di Indonesia ada banyak sekali dinasti politik terjadi di mana ada seorang gubernur yang anaknya menjadi anggota DPR, menjadi calon anggota DPR paling tidak. Wali kota yang mungkin keponakannya menjadi calon anggota DPR atau gubernur yang anaknya menjadi calon wali kota. Itu banyak sekali terjadi. Nah, tidak ada jaminan bahwa dengan sendirinya kalau si bapaknya adalah seorang gubernur dan anaknya menjadi wali kota, maka anaknya itu akan dengan sendirinya menjadi wali kota yang buruk. Tidak ada jaminan sama sekali. Jadi yang saya ingin katakan di sini adalah sebetulnya tidak ada hukum apapun mengenai apakah dinasti politik itu adalah baik atau buruk. Nah, masalahnya di Indonesia sebelum ini yang sering kali orang gunakan sebagai referensi adalah contoh yang terbaik adalah Atut. Ya. Orang akan mengatakan lihat Banten, bagaimana Banten itu dikuasai oleh keluarga Atut dan sebagian dari orang-orang yang berada di posisi-posisi public office pejabat publik tersebut juga korup atau juga licik atau segala macam. Tapi kan juga kita melihat bagaimana tidak semua anggota keluarga Atut itu bermasalah. Ya, ada calon-calon kepala daerah di sana yang datang dari keluarga Atut dan baik. Tapi memang ada yang juga korup. Poin saya adalah tidak ada jaminan bahwa dengan sendirinya itu baik atau buruk. Sementara kita juga melihat ada contoh-contoh lain yang baik kan. Kita tahu bahwa Bung Karno putrinya adalah Bu Megawati. Bu Megawati punya putri namanya Puan Maharani. Dan tiga-tiganya adalah orang-orang yang dalam kategorisasi saya adalah orang-orang baik. Orang-orang yang punya performance yang baik. Tidak dengan sendirinya dia buruk. Nah ini yang juga harus saya sampaikan mengenai Pak Jokowi. Ya, taruhlah sekarang kita setujui bahwa Pak Jokowi adalah seorang presiden yang berusaha agar 2 anaknya plus 1 menantunya itu akan menjadi pejabat publik di 5 tahun ke depan. Dan sebagian orang akan membuat joke misalnya, ya bahkan nanti barangkali Jan Etes pun sudah disiapkan menjadi
seorang calon wali kota atau apapun. Nah, itu adalah sesuatu yang apakah kita harus terima dengan gembira atau tidak, atau seperti saya adalah kita lihat apakah memang kita pantas mengecamnya atau justru kita pantas mendukungnya. Saya termasuk orang yang tidak punya masalah. Saya tidak akan menggugat keputusan Pak Jokowi untuk mendorong lahirnya seorang wakil presiden baru bernama Gibran dan seorang barangkali paling tidak yang sudah menjadi ketua PSI adalah Kaisang, tapi barangkali juga Kaisang akan menjadi seorang taruhlah calon gubernur Jawa Tengah. Dan apakah Pak Bobi Nasution akan nantinya menang menjadi gubernur Sumatera Utara. Yang buat saya penting adalah melihat apakah nanti seandainya kedua orang ini maksud saya adalah Kaisang dan Bobi itu maju, itu apakah mereka akan menang atau tidak? Ingat ya, belum tentu mereka menang. Bisa saja mereka kalah. Tapi kalau mereka menang, apakah kemenangan mereka dicapai dengan cara yang melanggar hukum? Itu yang terpenting. Atau bahkan melanggar hukum dan melanggar etika. Itu yang harus kita jaga. Kita lebih baik memberi perhatian terhadap, kalau Anda mengajukan Mas Kaisang sebagai seorang calon gubernur Jawa Tengah, apakah Anda, yaitu Pak Jokowi, akan melakukan intervensi cawe-cawe yang menyebabkan Kaisang nanti menang sebagai gubernur Jawa Tengah, tapi dengan cara yang tidak benar, tidak bersih dari pelanggaran hukuman. Saya sangat percaya, tapi ini saya harus ingatkan buat penonton. Sikap saya terhadap Jokowi tentu saja harus dipahami juga dilihat sebagai sikap seseorang yang mencintai Jokowi. Dan ini bedanya saya dengan Bung Faisal Asgaf tadi adalah di situ ya, terutama. Bung Faisal sejak awal sudah mengatakan bahwa Jokowi itu melakukan apa istilahnya tadi, sampah yang didaur ulang ya. Karena itu saya merasa bahwa bagi Bung Faisal, Jokowi itu sampah. Dan itu adalah hak dia sepenuhnya untuk menilai Jokowi sebagai sampah dan sebagai pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak layak diteladani dan seterusnya. Tapi dia memang sejak awal sudah punya cara pandang tertentu mengenai Pak Jokowi. Sehingga argumen-argumen berikutnya itu mencerminkan ketidaksukaan dia terhadap Pak Jokowi. Nah saya sebaliknya. Anda harus paham dulu nih. Saya adalah pecinta Pak Jokowi, pendukung dia penuh bahkan dari sejak dia menjadi calon gubernur DKI 2012 ya. Ya 2012. Kemudian 2014 menjadi calon presiden pertama. Kemudian calon presiden kedua tahun 2019, saya sepenuhnya mendukung dia. Dan kemudian saya melihat bahwa keunggulan Pak Jokowi, kehebatan Pak Jokowi, bagi saya Pak Jokowi itu the best president ever di Indonesia. Lebih baik dari Bung Karno barangkali, dari apalagi Pak Soeharto ya tentu saja. Tapi juga yang lain-lain ya, itu pandangan saya. Yang bisa saja beda dengan pendapat Anda. Tapi saya menganggap dia the best, dia bagus, dia bersih, dia berintegritas, dia jujur. Dia itu membela kepentingan Indonesia Timur, membela kepentingan masyarakat kecil, dan seterusnya. Nah jadi ketika saya melihat bahwa keunggulan Pak Jokowi itu juga terlihat di kedua putranya, yaitu Pak Mas Gibran dan Mas Kaisang, saya merasa bahwa yang tadi saya katakan di awal, ternyata kita tidak perlu terlalu khawatir ya, kalau ada seorang pemimpin meminta atau mendorong anaknya agar menjadi juga pemimpin, kalau pemimpin berikutnya tersebut, para juniors itu adalah orang-orang yang mewarisi keunggulan yang dimiliki oleh ayahnya. Dan itulah yang saya rasa sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sadar bahwa Indonesia ini memang memerlukan pemimpin-pemimpin yang super, yang baik, yang bersih, yang berintegritas. Dan tentu saja selama barangkali 12 tahun terakhir ya sejak dia menjadi gubernur, barangkali juga bahkan sejak dia menjadi wali kota Solo, dia sudah melihat ada begitu banyak politisi-politisi di Indonesia yang sama sekali tidak pantas diteladani. Karena itu dia merasa bahwa mungkin ada baiknya ke depan yang juga menjadi pemimpin di Indonesia adalah anak-anak saya. Dan dia juga melihat itu ada dalam diri Bobi Nasution. Jadi kalau orang mengatakan bahwa
ini kan memang majunya Gibran, Kaisang dan Bobi itu adalah keinginannya Pak Jokowi. Saya duga benar ya. Dalam artian bahwa dia memang mendukung, walaupun barangkali saya yang merasa bahwa semula dia tidak menyangka bahwa anak-anaknya akan seantusias ini untuk menjadi seorang wakil presiden, menjadi seorang gubernur dan juga menantunya sebagai gubernur. Tapi ketika dia melihat memang ada peluang, dia merasa bahwa itu adalah sebuah peluang yang jangan dilihat sebagai upaya dia untuk melanggengkan kekuasaan. Upaya dia untuk mempertahankan kekayaan. Kita bisa lihatnya dan saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia merasa bahwa orang seperti Gibran, orang seperti Kaisang, orang seperti Bobi itu perlu menjadi pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing. Itu karena orang-orang ini akan membawa kesejahteraan buat rakyat banyak. Kalau saja ada orang lain yang juga punya keunggulan yang punya keunggulan yang kurang lebih serupa, tapi juga punya elektabilitas yang tinggi. Ya. Karena begini, saudara-saudara, banyak orang yang punya keunggulan. Ya. Dia sebetulnya Pak Sylvester misalnya, dia orang yang unggul, dia orang yang hebat. Tapi kan kondisi di mana dia dibesarkan tidak menyebabkan dia punya peluang yang besar untuk menjadi seorang taruh wali kota gitu ya. Ya, karena itu harus ada kombinasi itu. Orang itu unggul, orang itu pintar, orang itu jujur, lurus dan seterusnya. Tapi dia adalah orang yang memenuhi syarat-syarat elektability yang tinggi. Dalam hal ini saya melihat begini. Orang seperti Gibran adalah faktor yang sangat menentukan dalam kemenangan Pak Prabowo. Saya percaya itu. Ya, jadi kalau Gibran memang didorong sepenuhnya untuk maju, itu tidak hanya untuk kepentingan Pak Jokowi, tapi dia tahu bahwa kalau Gibran maju, maka peluang Prabowo untuk menang itu jauh lebih besar. Dan terbukti. Survei-survei sudah menunjukkan bahwa dengan adanya Gibran, suara Prabowo dibandingkan dengan suara lawan terdekatnya Pak Anies itu semakin menjauh. Dan orang memang mencintai Gibran, terlepas dari alasannya apa. Jadi dia punya, yang tadi dikatakan oleh Mas Adi benar, karena dia anak presiden, dia punya jualan yang lebih daripada Ade Armando gitu tadi ya. Walaupun tentu saja Mas Adi itu berlebihan menganggap bahwa saya itu juga punya peluang untuk jadi pemimpin daerah gitu ya. Saya nggak gede-gede amat suaranya Mas Adi ya. Nah jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa dia melihat Gibran ini bagus, populer, dia apa? Milenial dia ya. Bukan Z ya. Dia milenial, tapi dia pintar, dia adalah seorang pemimpin perusahaan yang baik. Dan dia jangan lupa, tadi kan dikatakan harus ada proses pendidikan politik. Nah, Gibran dan Kaisang itu betul-betul belajar tentang politik, tentang bagaimana cara memimpin daerah. Itu dari siapa? Dari bapaknya langsung, di rumah. Saya ngobrol ketika Mas Kaisang gabung sama PSI tentang pengalaman dia dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pulang dari ketika dia menjadi mayor ya, wali kota Solo ya. Dia pulang dan dia ngobrol sama anak-anaknya tentang harusnya begini, harusnya begitu. Kemudian anak-anaknya dibawa ke kantor wali kota dan juga kemudian kantor gubernur ketika di Jakarta. Dia bahkan dipersilakan untuk melihat perdebatan-perdebatan yang terjadi tentang kebijakan-kebijakan beliau. Jadi Gibran dan Kaisang adalah orang-orang yang justru mengalami pendidikan politik yang dalam pandangan saya itu luar biasa. Dan itu diajarkan oleh seorang bapak yang tadi saya katakan. Saya nggak tahu, mungkin saya salah, tapi saya sih melihat Pak Jokowi itu sangat bersih. Jadi dia bisa menjadi seorang pemimpin dengan daya tahan yang sedemikian tinggi, antara lain ya karena dia bersih. Nah, anak-anaknya juga memiliki, saya rasa mewarisi hal yang serupa. Itu saya alami dengan Mas Kaisang. Saya kasih contoh saja tentang bagaimana Pak Jokowi itu adalah orang yang tidak abuse power abusive, melanggar kekuasaan. Saya kasih contoh PSI lah. Ini paling gampang buat saya. PSI itu dipimpin oleh Kaisang. Semua orang sudah membayangkan bahwa wow, kalau Kaisang adalah pemimpin PSI, hampir
pastilah dia lolos di the parliamentary threshold. Masa nggak bisa sih di bawah di bawah Kaisang, PSI mencapai angka 4%. Argumennya adalah ya pastilah Pak Jokowi akan campur tangan, akan cawe-cawe. Gampang kan dia? Dia punya kekuasaan yang sebesar itu, ke KPU lah, kemana lah ya, akan bisa dia lakukan. Saya berharap ketika itu, ya Allah jangan sampai itu dilakukan oleh Jokowi. Sungguh saya katakan pada Anda. Karena saya masuk ke PSI, karena harapan saya, karena kepercayaan saya, ini adalah partai yang bersih. Jadi kalau akhirnya si partai bersih ini bisa memenangkan parlemen, porsi parlemen itu dengan cara yang tidak elok, tidak layak, maka itu akan membuat saya ya paling tidak kehilangan bersedih lah. Ternyata partai yang saya dukung sepenuhnya ini adalah partai yang biasa-biasa saja, misal begitu. Tapi kan Anda semua tahu, akhirnya suaranya PSI itu hanya 2,9%. Jauh dari P3 yang 3,9 ya. Kalau P3 lebih sedih sebenarnya. Tinggal 0,1% dan tetap nggak lolos ya. Tapi kalau PSI dibiarkan 2,9%. Dan percakapan saya dengan Mas Kaisang itu menunjukkan bahwa kita nggak main money politics ya. Itu dia suarakan kepada para DPP, caleg-caleg PSI. Saya nggak tahu apakah itu akhirnya si teman-teman caleg ada yang melakukannya. Mungkin juga ada ya, saya sama sekali tidak. Tapi saya melihat bahwa memang ada semangat dari Mas Kaisang agar kita harus menjadi sebuah partai yang clean ya, yang bersih ya. Tentu saya ulang, belum tentu di bawah itu dijalankan secara konsisten. Dan Pak Jokowi memang tidak terlibat. Saya tidak merasakan sebagai anggota PSI, saya tidak merasakan tuh adanya campur tangan Pak Jokowi dalam proses pemilunya PSI. Ya, dan itu kabarnya membuat sebagian orang merasa bahwa kok gitu sih Pak Jokowi gitu ya. Kok nggak main, kok nggak ikut campur tangan, nggak kesian tuh ngelihat anaknya, anak bungsu ya, anak bungsunya sampai partainya cuma dapat 2,9%, tapi nggak ada tuh jawaban respons dari Pak Jokowi sama sekali. Jadi poin saya adalah, iya dia mendukung Mas Kaisang untuk maju, silakan maju ya, dan saya dukung, saya menunjukkan dukungan saya dengan misalnya muncul di billboard, muncul di kampanye, orang tahulah PSI itu partainya Pak Jokowi gitu ya, didukung oleh Pak Jokowi. But that's it. Berhenti di sana. Ya pasti ada lah, dia berharap siapa? Mungkin relawan Jokowi, relawan Projo dan kawan-kawan itu tolong bantulah PSI. Tapi itu kan sesuatu yang legal menurut saya. Dalam konstitusi itu adalah hal yang diizinkan. Jadi saya tidak melihat ini adalah sebuah keluarga yang dalam rangka memenangkan kekuasaan bersedia melakukan tujuan menghalalkan cara. Dia tidak menghalalkan cara. Walaupun sebetulnya politik Indonesia, saya belajar karena saya langsung terlibat dalam dunia politik secara real. Saya melihat memang banyak sekali yang harus diperbaiki ya dari politik Indonesia ini. Memang kotor ya, memang. Dan kalau sekarang dikatakan bahwa pemilu Indonesia kotor, iya sih, saya akan bilang iya. Tapi apakah itu akan disalahkan kepada Pak Jokowi? Di situ saya akan menolak. Ini adalah sesuatu yang sudah bersifat sistemik, ya, yang harus diperbaiki secara sistem pula. Karena itu yang menggantikan Pak Jokowi memang adalah orang-orang yang memiliki cara pandang yang kurang lebih samalah dengan dia. Ya, dalam hal ini dia memilih Pak Prabowo karena dia percaya dengan Pak Prabowo selama paling tidak 5 tahun terakhir kan. Tapi dia juga berharap bahwa Pak Prabowo didampingi oleh pertama anaknya lagi, Gibran. Karena Gibran, saya tidak dekat dengan Gibran sama sekali ya, karena dia tidak berada di PSI. Tapi saya bisa melihat bahwa dia juga adalah orang yang sangat rasional, sangat lurus, dan tidak akan menghalalkan apapun agar dia bisa memperoleh kekayaan lebih besar misalnya. Karena dia sudah kaya. Nah, Kaisang juga begitu. Kaisang saya percaya memang ditempatkan oleh Pak Jokowi atau atas izin Pak Jokowi itu berada di PSI. Karena Pak Jokowi saya percaya pada PSI menjadi salah satu partai baru
yang bisa membawa angin perubahan terhadap Indonesia. Tentu saja saya yakin Pak Jokowi walaupun dia tidak pernah bicara, Pak Jokowi pasti kecewa juga dengan suara akhirnya, pencapaian akhirnya PSI yang hanya 2,9%. Tapi at least dia sudah mengupayakan agar di Indonesia ada sebuah partai baru yang membawa suara-suara anti korupsi dan anti intoleransi. Itu yang kurang diperlihatkan oleh partai-partai lain. Jadi Kaisang memang berada di PSI untuk sesuatu yang juga lagi-lagi baik buat kesejahteraan orang banyak. Bukan baik untuk kepentingannya Pak Jokowi sendiri. Nah, gimana menurut kalian mendukung Ade Armando atau Faisal Assegaf? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.